selamat datang di POV, Psychology of You, di mana kita akan bahas isu-isu terkini dari sisi psikologi. Nah, ini adalah podcast dari Prodi S1 Psikologi Untak Surabaya, di mana POV ini adalah episode pertama. Kita akan bahas isu-isu yang terkini dari sisi psikologi. Edisi pertama ini kita akan bahas soal Valentine's, karena ini edisi Valentine's gitu. Nah, sudah tertampil di layarnya teman-teman di Sobat POV, kita kedatangan tamu yang luar biasa cantik sekali. Boleh memperkenalkan dirinya, silakan Ibu. Halo Sobat POV, saya Rahma, saya adalah dosen dari Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Oke. Jabatannya dong Bu, jabatannya sebagai Kebetulan apa? saat ini saya sebagai Ketua Program Studi Sarjana Psikologi Untak Surabaya. Buat Sobat POV yang mau kuliah psikologi di Untak Surabaya, kita akan bisa bertemu. Nah, itu tadi perkenalan bintang tamu kita. Nah, kita ini lagi mau bahas soal tim bucin versus tim ambis ya. Karena kan biasanya di akhir-akhir ini tuh banyak banget yang ini sih Bu. Kayaknya ambis banget gitu. Istilah ambis tuh banyak banget dimunculin gitu. Itu biasanya orang-orang yang identik dia suka mengejar akademik gitu. Nah, disandingkan dengan versusnya Bu. Versusnya ini versus tim bucin ya, budak cinta gitu Bu. Jadi kayak terbagi jadi dua gelombang, yang satunya gelombang akademisi banget, yang satunya itu gak bisa kalau nggak ada cinta-cintanya gitu Bu. Kalau menurut Bu Rahma, tim bucin versus tim ambis itu gimana Bu? Oke, sebetulnya begini, usia-usia mahasiswa ini atau usia remaja begitu, mereka memang memiliki tugas perkembangan yang dua-duanya itu muncul secara bersamaan. Kalau dalam pandangan psikologi itu ada remaja ini adalah kebutuhan dia membangun relasi gitu ya. Kemudian juga ada tahap perkembangan gitu ya, menurut tokoh psikologi namanya Erikson gitu ya, mereka ini juga sedang identity formation gitu ya. Jadi membentuk identitas yang mana pencapaian-pencapaian itu juga menjadi isu. Jadi memang pada diri remaja atau di usia-usia mahasiswa ini gitu ya, ada kebutuhan memang dalam membangun relasi dan juga berprestasi itu secara bersamaan tumbuh, muncul begitu. Jadi memang ya mereka bersama-sama ada dalam diri remaja itu gitu. Oke, jadi dapat insight ya Bu. Jadi tim bucin sama tim ambis ini sebetulnya memang dari perkembangan remaja sendiri pada saat mahasiswa itu memang terjadi bersamaan gitu ya Bu ya. Terus ada juga Bu, gini, kira-kira bisa pilih salah satu enggak ya Bu? Antara bucin atau ambis. Nah, Oke. kira-kira kalau dari pandangan psikologi sendiri, dari Bu Rahma memandang tuh harus pilih salah satu atau bisa berjalan bersamaan atau gimana sih Bu? Oke, jadi bucin itu kalau kita ngomongin istilah psikologinya ya, bucin ini mungkin relate dalam pendekatan psikologi itu namanya adalah attachment gitu ya, kelekatan, kayak kelekatan itu terkait dengan bagaimana ikatan emosional dia gitu ya. Ada yang namanya secure attachment gitu ya, ada yang namanya anxious attachment gitu ya, kalau dia menjadi sangat cemas, takut kehilangan gitu. Nah, kalau prestasi ini ya, ini term dalam psikologinya mungkin yang mewakili adalah goal setting atau achievement orientation gitu ya, motivasi berprestasi gitu. Nah, dua-duanya ini adalah hal yang saling melengkapi sebetulnya begitu. Membangun relasi, membangun sebuah hubungan itu harusnya adalah bisa menjadi social support yang bisa mendukung tercapainya prestasi begitu. Jadi nggak harus memilih gitu, tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan keduanya gitu sih. Jadi memang nggak bisa pilih salah satu, karena itu kan masuk ke fase perkembangan tadi yang Bu Rahma sampaikan ya. Jadi gitu Sobat POV, kalau menurut Bu Rahma tim bucin versus tim ambis tuh memang mereka harus jalannya bersamaan gitu ya Bu. Nah tadi tuh ada yang namanya secure attachment tadi yang Bu Rahma sampaikan. Itu maksudnya gimana Bu, secure attachment? Jadi secure attachment itu adalah kelekatan yang secure atau aman gitu ya, di mana kita menjalin hubungan dengan orang lain itu bisa tumbuh saling percaya, saling mendukung gitu ya, saling memahami tujuan masing-masing kemana, sehingga kemudian ya saling support itu tadi gitu. Kemudian mungkin kalau saya kembali lagi tadi, bukan berarti ini harus jalan keduanya atau harus memilih, tapi dua-duanya itu ada gitu ya, sehingga memang tidak harus
berat pada salah satu gitu. Tapi kita mesti aware nih, apakah salah satu ini sudah mengganggu yang lainnya gitu, sehingga atau kalau sekarang ini red flag gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita mesti sadar kalau memang itu terjadi, sehingga kita harus cari nih langkah-langkah antisipasinya gitu. Oke, kalau tadi secure attachment tuh kan berarti kelekatan yang aman gitu ya Bu Rama. Itu awal mualnya dari mana Bu? Apa penyebabnya dia bisa masuk ke secure attachment, terus tadi misalnya avoidant anxious gitu, itu awalnya dari mana Bu? Jadi memang begini ya, apa yang terjadi dalam diri individu itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk pengalaman-pengalaman dia di masa lalu gitu ya. Ketika dia di keluarganya tumbuh itu, kemudian dia merasakan dukungan gitu ya, maka memang yang tumbuh pada dirinya adalah secure attachment, sehingga dia juga bisa mudah percaya sama orang lain gitu ya. Kemudian juga bisa mau memahami gitu ya satu sama lain, dan itu menghindari yang namanya overthinking gitu ya pada akhirnya gitu. Jadi ketika kita mau membangun secure attachment ini ya mesti sadar gitu ya, kita ini sedang berhubungan dengan siapa, tujuan kita berhubungan itu untuk apa gitu ya, dan kita saling menghargai gitu tujuan masing-masing, sehingga tercipta gitu ya relasi yang memang aman bagi kedua belah pihak. Karena kan istilah-istilah secure, anxious, terus avoidant attachment yang tadi Bu Rama sampaikan tuh kan lagi bahas juga Bu sebetulnya terkait kelekatan tadi ya, mungkin itu tadi yang disampaikan sama Bu Rahma dari support keluarga dan lain sebagainya. Oke Bu, kalau tadi sempat disinggung soal red flag Bu, kalau red flag itu menurut Bu Rahma dari sisi psikologi itu gimana Bu? Iya, jadi red flag ini kalau yang saya pahami ya, memang situasi-situasi yang kita perlu waspada gitu ya. Jadi memang situasi yang kita perlu aware gitu, sehingga kita harus mencari antisipasinya atau upaya-upayanya seperti apa gitu. Contohnya misal dalam hal pencapaian prestasi, atau yang sekarang ini istilahnya dikenal dengan ambis tadi, kalau Kak Inka gitu ya menyebutkan gitu ya, ini adalah bucin versus ambis gitu ya. Nah, ambis atau kemauan berprestasi ini bisa jadi sebetulnya dia positif, sehat, bisa jadi ambis yang nggak sehat gitu ya. Ambis yang sehat ini kan kalau dia bisa fleksibel gitu ya, tetap, kemudian dia bisa mengatur waktunya dengan baik gitu. Sedangkan yang tidak sehat ini bisa jadi dia kemudian terlalu memaksakan diri, nggak fleksibel, harus itu gitu ya, tidak mau mencoba peluang-peluang yang lain gitu ya. Atau juga karena ketakutan sebetulnya. Ambisnya itu sebetulnya karena fear of failure gitu ya, takut gagal, sehingga dia menjadi ambis harus berhasil. Nah, bukan tumbuh dari ambisnya itu karena memang aku punya tujuan, aku ngerti tujuanku gitu kan. Nah, kalau kita sudah mulai merasa ini kok menjadi banyak tekanan gitu, kemudian terlalu perfect gitu kan. Nah, ini juga sinyal-sinyal yang perlu diwaspadai, termasuk juga terkait dengan bagaimana relasinya ketika ini menjadi tidak sehat, menjadi sangat mempengaruhi tujuanku, aku tidak bisa menjadi diriku sendiri gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi akan mengganggu jalannya dia mencapai prestasi, ini juga bisa jadi red flag juga gitu. Jadi kalau di hubungan kan biasanya toxic relationship gitu ya Bu. Kalau ini tuh ambis tapi ternyata ada juga yang berdampak negatif ya Bu ya. Oke. Bu tadi kan bahas soal bucin, terus soal ambis. Ini terkait dua hal ini apa termasuk salah satu bentuk coping mechanism gitu Bu? Untuk mengatasi permasalahan tuh mereka pelariannya ke percintaan atau karena suatu hal mereka pakai copingnya dengan ambis ke akademik. Nah, itu menurut Bu Rahma gimana Bu? Iya betul sekali, kadang memang ambis ini adalah menjadi mekanisme pertahanan diri gitu ya, karena kita sedang mau lari dari problem-problem emosional kita gitu ya, sehingga kita terlalu mengalihkan gitu ya diri kita untuk sebuah pencapaian-pencapaian gitu, atau terlalu ingin membuktikan pada orang lain gitu ya bahwa sebenarnya aku bisa gitu.
Oke, jadi semacam kayak bahasa umumnya tuh kayak pelarian ya Bu ya kalau itu. Jadi orangnya mungkin sebelumnya ada suatu hal yang bikin dia kecewa gitu, misalnya putus sama pacarnya misalnya ya Bu. Terus pacarnya ini ternyata lanjut misal studi S2, terus dia ingin membuktikan gitu ya Bu, kalau aku tuh juga bisa, terus ambis gitu ya Bu. Itu salah satu bentuk dia coping mechanism gitu juga. Itu bisa juga berarti ya Bu. Oke, Gitu. menarik ya teman-teman. Menarik banget Sobat POV. Ternyata coping mechanism itu bisa juga dengan cara tadi. Ambisius tuh bisa jadi juga dari coping mechanism atau bucin. Kalau bucin tuh gimana Bu? Bisa juga kah? Iya, karena mungkin saya merasa sangat sendiri gitu ya, sangat kesepian, loneliness, sehingga saya mau pinginnya selalu punya teman dan ditemani gitu ya, sehingga saya menjadi takut sekali kehilangan ketika saya punya relasi gitu ya, sehingga saya sangat menjadi terfokus pada bagaimana agar saya tidak kehilangan gitu ya dengan orang-orang yang di sekitar saya ini gitu, atau terkait dengan hubungan asmara itu juga gitu ya. Karena itu bisa jadi mekanisme saya merasa diabaikan mungkin sebelumnya, saya merasa nggak ada yang ngerti aku gitu ya, sehingga dia kemudian mempertahankan dirinya dengan mencari figur lekat dan dia sangat takut kehilangan gitu. Oke, bisa ditangkap Bu. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang bikin dia dulu sebelum-sebelumnya ngerasa nggak aman, entah dari siapapun figur itu, dia mencari figur lain misalnya ya Bu. Terus akhirnya ketemu nih sama-sama orang-orang yang butuh kelekatan. Akhirnya jadinya bucin, mungkin gitu ya Bu ya. Oke, kira-kira Bu, kalau dari Bu Rahma memandang bucin dan ambis ini, kira-kira memang seimbang, harus baik kah? Atau harus yang mana yang didulukan dulu atau gimana Bu Rahma? Oke, jadi mana yang didulukan dulu gitu ya. Sebetulnya bucin dan ambis ini adalah dua hal yang bisa berjalan bersama-sama. Kita ini hanya perlu mencari cara bagaimana agar keduanya ini seimbang gitu ya. Kenapa? Karena bucin dan ambis gitu ya, atau dalam bahasanya psikologi itu tadi kebutuhan akan cinta dan prestasi gitu, itu adalah dua hal yang memang manusiawi, wajar, tumbuh bersama dalam diri individu. Sehingga nggak ada yang harus dimenangkan atau nggak ada yang harus dikalahkan. Dua-duanya harusnya bisa saling mendukung gitu ya. Cinta itu bisa menjadi social support kita untuk mencapai prestasi, itu kuncinya. Sehingga bagaimana kita menyeimbangkan adalah kita menyadari ya tujuan kita itu apa. Saya ini mau punya pacar nih, buat apa gitu ya. Oh, agar saya punya teman, agar ada yang mengingatkan saya, agar hari-hari saya ceria, kan kita punya tujuan gitu ya. Maka saya mestinya cari pacar yang kayak apa nih, yang bisa mendukung saya juga mau ngertiin dia gitu ya. Kira-kira seperti apa? Nah, kita menyadari itu. Dan saya secara pribadi, ini kan kita sedang membentuk identitas, membangun tujuan gitu ya. Saya mau jadi entrepreneur misal, atau saya mau jadi mahasiswa yang nggak cuma kuliah tapi juga meraih prestasi, sehingga bisa jadi waktu saya nih selain buat kuliah, saya juga membangun usaha saya, atau saya harus nambah jam gitu ya untuk menulis esai dan segala macamnya. Nah itu kan mau nggak mau orang yang sedang membersamai saya itu juga harus memahami saya. Begitu pula saya juga harus memahami dia ini sebetulnya cita-citanya apa gitu. Aku juga mau mendukung apa gitu. Jadi ya harus seimbang gitu pada dasarnya gitu. Itu kuncinya, harus seimbang. Jadi nggak bisa dipilih salah satu, tapi kalau bisa jalan bersamaan dan seimbang itu jadi lebih baik gitu ya Bu Rahma. Betul. Karena tadi yang Bu Rahma sampaikan kalau misalnya bucin ini sebagai support untuk akademik itu juga akan semakin bagus gitu ya. Oke Bu Rahma, kalau yang kaitannya dengan yang tadi, kan ada yang namanya red flag ya Bu. Terus ada nggak sih Bu menurut Bu Rahma tanda-tanda ini bucin yang mulai gak baik nih, misalnya red flag nih gitu, atau ambis juga Bu Rahma, ambis yang gak baik nih misalnya, adakah tanda-tanda yang bisa kita kenali untuk entah diri kita atau entah untuk orang lain di sekitar kita? Oke. Gimana? Sesederhananya itu kalau kita kemudian menjadi secara emosional gitu ya, menjadi tidak stabil gitu ya, mudah uring-uringan, mudah stres atau frustasi terkait dengan salah satunya gitu ya. Artinya apakah kebucinan kita menuntut waktu kita lebih banyak ini daripada
orientasi akademik kita atau prestasi kita gitu ya, sehingga kita menjadi lupa gitu ya pada prioritasnya yang mana, kemudian tujuan kita yang sebenarnya di mana gitu ya. Jadi melenakan gitu ya salah satu. Nah, ini juga sudah satu gejala gitu ya. Begitu pula juga mungkin kita terlalu fokus sama prestasi gitu sampai lupa nih gitu ya untuk menyapa orang lain gitu. Nah, ini kan juga nggak pas juga gitu ya. Jadi ketika ada situasi-situasi di mana satu secara emosi kita menjadi terganggu, dua waktu kita menjadi tidak berimbang gitu ya. Artinya salah satu hal itu lebih menguras waktu dan pikiran kita dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu sudah menjadi indikasi gitu ya bahwa kita mesti waspada dan ya kembali kembali pada niat awal gitu ya. Kita kembali mengkaji tujuan awal saya ini apa gitu. Oke, termasuk kalau bucin pun tujuannya apa, Iya, ambis betul, tujuannya apa, betul. biar selaras ya Bu, biar nggak saling merugikan. Itu tadi dari Bu Rahma. Kalau tips Bu, kira-kira strategi, caranya gimana supaya itu seimbang. Nah, itu gimana Bu? Oke, maka teman-teman mesti yang pertama tetapkan tujuan gitu ya, bahwa menyadari saya ini punya cita-cita apa, kemudian saya ingin membangun relasi yang seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian juga teman-teman harus set gitu ya, set dirinya waktunya seperti apa gitu. Kalau saya punya tujuan ini gitu, maka kapan saya akan fokus pada tujuan ini dan kapan saya bisa fokus sama yang lain gitu ya. Jadi teman-teman silakan atur waktunya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir nggak kalah penting, komunikasikan gitu ya. Jadi saling berkomunikasi, saling mau memahami, itu bukan berarti yang satu harus lebih mengalah sama yang lain kan. Yang penting adalah semuanya harus menyampaikan gitu ya aspirasinya seperti apa dan kita cari jalan bersama supaya memang bisa bersama-sama dengan baik. Gitu. Oke, jadi yang pertama tujuan ya Bu ya, menentukan tujuan. Yang kedua set goals-nya tadi ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah nggak kalah penting komunikasi. Karena meskipun kamu tim bucin atau tim ambis, komunikasi itu nomor satu juga ya Bu ya, harus komunikasi. Betul. Apapun yang mungkin jadi kendala dalam diri ketika mungkin dalam hubungan dan lain sebagainya atau dalam akademik harus tetap dikomunikasikan. Oke, bagus banget ini ya, insight-nya insightful banget gitu Bu. Oke Bu Rahma, kita beralih Bu, kayak misalnya tadi kan sudah tips ya Bu, terus yang sebelumnya kita mengenali tanda-tandanya gitu. Kira-kira ada pesan nggak sih Bu untuk mahasiswa di luar sana yang mungkin dia lagi tim ambis atau sebagai tim bucin? Gimana Bu pesannya? Oke, jadi teman-teman, jatuh cinta itu nggak salah gitu ya. Jadi nikmati saja proses itu gitu ya. Kemudian ketika teman-teman juga ingin mencapai sesuatu, satu prestasi juga nggak salah gitu ya. Silakan teman-teman kalau kata pepatah itu gantungkan cita-citamu setinggi langit gitu ya. Tapi kamu juga harus menyadari bahwa setinggi apapun prestasi kita, kita juga butuh cinta gitu ya. Secinta apapun kita pada orang lain, kita juga butuh pencapaian untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi sadari bahwa dua hal itu adalah kebutuhan manusiawi gitu, dan manusia itu memang punya tugas perkembangan untuk memenuhi keduanya gitu. Jadi jalani, nikmati prosesnya begitu ya dengan penuh kesadaran. Dan kalau teman-teman nantinya ternyata menjadi sangat berat di salah satu dan sepertinya aku butuh pertolongan. Nah, ini sangat stressful buatku. Nah, teman-teman boleh kok curhat sama orang lain gitu ya, minta masukan gitu, minta saran atau melakukan proses konseling, itu pun juga nggak salah gitu. Oke, luar biasa sekali ya pesan-pesannya. Kalau misalnya teman-teman mendengarkan nih, Sobat POV mendengarkan pasti langsung kena nih ya. Saya aja langsung maknyes gitu ya Bu, langsung nyampe pesannya. Oke Bu Rahma, terakhir sebagai closing reflection Bu. Kalau misalnya tadi yang disampaikan Ibu kan nggak bisa milih salah satu. Nah, yang Ibu sampaikan nih selanjutnya kepada Sobat-Sobat POV ini cinta dan prestasi atau bucin versus ambis. Kira-kira yang mau disampaikan gimana Bu? Closing reflection-nya. Oke. Jadi teman-teman mencintailah karena prestasi dan berprestasilah karena cinta. Gitu. Oke.
Luar biasa sekali closing reflection-nya ya teman-teman. Jadi sobat POV jangan khawatir kalau terkait dengan ambis atau bucin itu nggak ada yang salah, wajar. Dan di perkembangan remaja yang teman-teman sampai di tahap mahasiswa itu jadi suatu hal yang normal. Kalau misalnya kalian tiba-tiba jatuh cinta atau tiba-tiba putus cinta tapi deadline tugas semakin banyak, jadi itu wajar sobat-sobat POV. Mungkin itu Brahma untuk podcast yang episode pertama kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Brahma Kaprodi S1 Psikologi Untak Surabaya ini jadi insight buat sobat-sobat POV di luar sana. Nantikan juga episode-episode selanjutnya dari POV Psychology of You di YouTube yang ada di sini. Dan juga jangan lupa follow sosial media dari S1 Psikologi Untak Surabaya yang ada di sini. Jangan sampai kelewatan podcast-podcast di episode selanjutnya karena pasti akan sangat menarik. Dimana lagi kalau bukan di POV. Kita akan bahas sisi-sisi isu-isu terkini dari sisi psikologi. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's.